Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para mahasiswa pada mata kuliah pengantar penyuluhan pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar penyusunan program penyuluhan pertanian. Ini merupakan pertemuan keempat kita ya dalam perkuliahan pengantar penyuluhan pertanian. Oke, kita bisa melihat sebagaimana yang ada di gambar ini pada slide ini. Ini ada gambar di mana ada tertulis ya IPW. Singkatan dari identifikasi potensi wilayah. Ada program, ada RKTPP atau rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Kemudian ada materi, media, dan metode, kemudian ada evaluasi. Semua ini merupakan bagian atau langkah-langkah atau tahapan dari proses penyuluhan. Di mana pada 3 bagian pertama ini merupakan persiapan dari penyuluhan. Di mana persiapan penyuluhan ini akan berkaitan dengan penyusunan program penyuluhan pertanian. Oleh sebab itu, kita akan membahas berkaitan dengan 3 bagian ini, yaitu identifikasi potensi wilayah, program penyuluhan, dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian yang merupakan atau bagian dari penyusunan program penyuluhan pertanian. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu berkaitan dengan wilayah atau ranah tugas seorang penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu berkaitan dengan bina manusia, bina usaha tani, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Nah, dalam area ini maka penyuluh pertanian harus memiliki pengetahuan berkaitan dengan bagaimana membina manusia, bagaimana membina usaha tani, bagaimana membina lingkungan, dan bagaimana membina kelembagaan. Jadi, ini mengingatkan kembali bahwa penyuluh pertanian atau ilmu penyuluhan itu sangat berkaitan dengan sosiologi, ya. Kalau kita berkaitan dengan pembinaan manusia, akan berkaitan dengan POD, pendidikan orang dewasa, komunikasi, psikologi, dan manajemen pendidikan. Sementara ketika kita mencoba menggarap usaha tani, ya, mencoba membina area usaha tani, maka pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan bagi seorang penyuluh adalah iptek berkaitan dengan budidaya pertanian, ekonomi dan bisnis pertanian, kemudian juga manajemen usaha tani. Nah, ketika seorang penyuluh akan menggarap atau akan melakukan bimbingan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, maka dia memerlukan pengetahuan berkaitan dengan ekologi, berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen lingkungan hidup. Begitu pula ketika penyuluh berfokus atau menggarap kelembagaan di tingkat petani, maka pengetahuan yang diperlukan tadi ada sosiologi, bicara organisasi, manajemen, dan juga kepemimpinan. Nah, semua ini pengetahuan ini perlu dipahami oleh penyuluh. Ini mengingatkan kembali bahwa nanti adik-adik mahasiswa yang nanti akan melakukan kegiatan penyuluhan bisa mendalami, bisa lebih lanjut untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang saya sebutkan ini. Oke. Nah, kita langsung masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu dasar-dasar penyusunan program penyuluhan. Kalau kita bicara tentang program penyuluhan, kita harus tahu dulu maknanya. Kita harus tahu dulu definisinya, supaya nanti penjabarannya bisa lebih jelas. Nah, kita mencoba memulai dengan apa itu program. Program, kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan sebagai rancangan mengenai asas
serta usaha yang akan dijalankan. Jadi program itu merupakan sebuah rancangan yang di dalamnya berisi asas-asas serta usaha-usaha yang akan dilakukan. Nah, ketika kita bicara rancangan, kita bicara sesuatu yang sifatnya desain atau rencana. Ya. Jadi program itu bagian dari rencana, karena dia masih berupa rancangan. Ya. Itu kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya apa itu penyuluhan? Ya, adik-adik mahasiswa sudah paham. Ya, setiap pertemuan berkaitan dengan materi ini, materi kuliah kita ini, saya selalu mengingatkan bahwa penyuluhan merupakan sistem pendidikan non formal, ya, untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya agar tahu, mau dan mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya serta kelestarian lingkungan. Ya. Nah, jadi apa itu sebenarnya program penyuluhan? Kalau kita gabungkan dua pengertian ini, ya kita bisa mengatakan bahwa program penyuluhan pertama adalah rancangan tertulis. Kenapa harus tertulis? Rancangan itu akan hilang begitu saja kalau tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Makanya rancangan tertulis mengenai asas atau usaha dari kegiatan penyuluhan, ya, kegiatan penyuluhan di bidang pertanian yang akan dilaksanakan. Ya, jadi rancangan kegiatan penyuluhan program itu, ya, rancangan usaha apa berkaitan kegiatan penyuluhan. Ini program penyuluhan. Kalau kita mengacu dari pengertian leksikalnya, pengertian secara kamus, ya. Nah, ini perlu dipahami dulu. Jadi ketika kita bicara program, kita bicara sebuah rancangan. Sebuah rancangan, sebuah rencana, sebuah desain, ya, sebuah rancang bangun gitu ya, yang berkaitan dengan sistem pendidikan non formal. Jadi bagaimana kita merancang sistem pendidikan non formal untuk masyarakat. Ini program penyuluhan. Oke. Selanjutnya, kenapa perlu kita menyusun program penyuluhan? Ya, kita bicara program, kita bicara rancangan, kita bicara tentang rencana. Coba kalau kita bayangkan, ketika kita ingin membangun rumah, rancang bangun rumah, kita membuat denah, ya, kita membuat suatu seperti map, peta jalan. Ya. Jadi sebagai pedoman kita untuk ketika kita mau membangun rumah, oh ini loh gambarnya, ini loh rancangannya, harus seperti ini. Begitu pula dengan program penyuluhan. Manfaatnya apa? Akan memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama hal-hal yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Ya. Jadi dia menjadi pedoman untuk melakukan sesuatu, pedoman, acuan, referensi, ya, atau panduan untuk melaksanakan sesuatu, ya, melaksanakan kegiatan penyuluhan ini. Jadi dia sebagai acuan. Kemudian acuan ini tujuannya apa ya? Jadi merupakan acuan yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya salah pengertian. Kalau kita sudah punya pedoman, setiap orang yang membaca pedoman itu akan melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan pedoman yang sudah dirancang, yang sudah dibuat. Kita katakan sebagai manual, sebagai panduan. Sehingga tidak terjadi salah pengertian. Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan penyuluhan, ketika dia ada programnya, kegiatannya akan sama. Karena sudah dipandu, sudah dituntun oleh program tersebut. Sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi, tidak terjadi salah pengertian. Ya. Kemudian, dia juga sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul atau saran penyempurnaan. Ya.
ketika kegiatan itu dilaksanakan mengacu pada pedoman yang kita lakukan, mungkin dalam proses kegiatan yang kita laksanakan berdasarkan pedoman tersebut, ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ini juga bisa menjadi pedoman itu menjadi inisiatif untuk melakukan penyempurnaan, karena kemungkinan ada hal-hal yang belum tepat. Atau pedoman itu pun, pedoman yang dibuat merupakan hasil penyempurnaan dari pedoman-pedoman sebelumnya. Ini seperti itu maksudnya. Jadi pedoman itu bisa menjadi pemicu terjadinya penyempurnaan, karena ketika dilaksanakan ditemukan ada hal-hal yang perlu dibenahi, maka ada muncul usul saran penyempurnaan. Atau pedoman itu sendiri sebagai bentuk penyempurnaan dari pedoman-pedoman sebelumnya. Ya, ini disebut sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap usul saran penyempurnaan. Kemudian dengan adanya program penyuluhan yang tertulis terancang secara baik, maka bisa menghindarkan dari pemborosan sumber daya dan merangsang efisiensi. Karena kenapa? Sudah dituliskan loh, sudah dinyatakan loh, sumber daya yang akan digunakan tuh apa saja, seberapa besar begitu. Sehingga bisa terkontrol sebagai pengendali penggunaan sumber daya seperti itu. Sehingga tidak boros gitu ya. Nah, kemudian menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan. Kenapa dikatakan menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan? Karena program ini disusun bukan sembarang disusun, tetapi melalui proses, memulai rangkaian tahapan, sehingga hasilnya itu adalah hasil yang dianggap layak. Tidak sekedar dibuat spontan, tetapi ada proses, ada persiapan-persiapan yang dilakukan sampai lahirnya sebuah program. Maka dikatakan menjamin kelayakan kegiatan dilakukan. Kelayakan juga berkaitan dengan proses implementasinya. Ya, karena kenapa? Sudah dinyatakan sumber daya yang akan digunakan, ya, sudah ditetapkan tujuan-tujuannya sehingga layak untuk dilakukan. Ya, seperti itu. Berikutnya juga memberikan keterlibatan personil dalam setiap kegiatan program yang berkesinambungan, ya, seperti itu, sehingga tercapai tujuan. Jadi di sini juga kita memberikan atau mengajak pihak-pihak lain atau stakeholder yang diperkirakan patut terlibat, ya, dalam rangka mencapai keberhasilan program, ya, sehingga ini bisa berkesinambungan, bisa berjalan dengan baik, tujuannya tercapai dengan tepat seperti itu. Ini manfaat dari program penyuluhan. Selanjutnya, tadi dikatakan bahwa program penyuluhan itu merupakan suatu rancangan, ada suatu persiapan. Oleh sebab itu perlu disusun dengan baik, ya, perlu direncanakan dengan tepat. Ya. Kemudian, ya, kita coba mengacu bagaimana supaya tepat, ya, bagaimana supaya baik, kan begitu kan? Maka dia perencanaan itu, kalau kita mengacu pada teorinya pakar manajemen Josh Terry, dia menyatakan bahwa adalah suatu proses memilih dan menghubungkan fakta. Nah, memilih dan menghubungkan fakta, ada kata fakta di situ. Jadi harus ada sesuai dengan data fakta yang real. Dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang. Dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kenapa perlu asumsi-asumsi mengenai masa datang? Asumsi itu adalah suatu dugaan, ya, yang diyakini kebenarannya, ya, yang dikuatkan kebenarannya. Ini perlu, ya, untuk sifatnya antisipasi. Misalnya begini, saya dari Belopa mau ke Palopo, ya. Palopo itu bagian masa datang, kan gitu. Kita harus punya asumsi dalam perjalanannya, apakah akan ada kemacetan, apakah jalanannya baik atau tidak. Nah,
berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan, ya, atau mungkin kita pernah menonton di televisi, ternyata ada perbaikan jalan. Ini asumsi ini akan memberikan kita ide atau inisiatif untuk merumuskan kegiatan. Oh, kalau begitu, kalau nanti macetnya ada di daerah apa gitu, misalnya, itu sekitar biasanya ada 1 jam, saya harus bergerak 1 jam sebelum yang biasanya saya lakukan, ya, agar saya bisa mencapai tempat atau mencapai Palopo sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Inilah yang perlu dilakukan dalam perencanaan. Memilih, mengumpulkan fakta, serta menggunakan asumsi atau membuat asumsi mengenai masa datang. Dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini perencanaan secara umum seperti itu. Kita akan coba tarik nanti ke dalam kegiatan penyuluhan. Seperti itu. Jadi perencanaan bisa kita katakan sebagai proses pengambilan keputusan, ya, keputusan pada saat ini diambilnya tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang, ya. Jadi kita pengambilan keputusannya saat ini, tapi keputusan itu akan dilaksanakan, ya. Ada tindak lanjut dari keputusan itu, akan dilaksanakan, dikerjakan di masa datang. Perencanaan itu sendiri belum merupakan suatu kegiatan, belum merupakan suatu dia sudah kegiatan, tapi kegiatan merencanakan. Di dalam perencanaan itu ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan nantinya. Maka dikatakan sebagai pengambilan keputusan saat ini tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan atau masa datang. Ya, kalau kita kembali mengacu pada teorinya Josteri ini. Ya. Mengapa perlu direncanakan? Pertanyaannya. Ada yang mengatakan supaya tercapai Pak tujuannya. Ada yang mengatakan supaya langkah-langkahnya bisa baik Pak. Ada yang mengatakan agar lebih mantap dalam melaksanakannya. Semuanya benar. Tetapi kita bisa kerucutkan sebenarnya kegiatan penyuluhan itu perlu direncanakan sebenarnya secara kita kerucutkan, ya, esensial itu mengandung 2, yaitu tercapainya efektivitas dan efisiensi, ya, agar penyuluhan dapat berjalan dengan efisiensi dan efektif, ya, sebagaimana yang kita harapkan. Nah, kalau kita bicara efektif, kita bicara tentang pencapaian tujuan. Jadi efektif itu berkaitan dengan hasil guna. Jadi ketercapaian tujuannya itu betul-betul sesuai dengan harapan. Nah, kalau efisiensi berkaitan dengan optimalisasi sumber daya. Penggunaan waktu yang tidak bertele-tele, yang tepat, tidak boros. Penggunaan anggaran yang tepat. Penggunaan tenaga kerja yang tepat, ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang perencanaan, tujuannya 2 ini, ya. Menjamin terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan terjadi efisiensi, dalam pencapaian tujuannya tercapai hasil yang diharapkan. Inilah kalau kita bicara tentang mengapa kegiatan penyuluhan perlu direncanakan. Kenapa? Penyuluhan itu kan punya tujuan. Kalau kita kembali ke definisi, ya, agar tahu, mau, dan mampu. Tujuan jangka pendeknya kan seperti itu. Jadi itu agar tercapai itu tahu, mau, dan mampu. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan tepat waktu, efisien, tidak boros, juga efisien, ya. Kemudian penggunaan sumber daya, pemanfaatan sumber daya yang ada itu secara tepat, itu bisa secara efisien dalam pelaksanaannya. Inilah mengapa kegiatan penyuluhan perlu direncanakan. Kita bisa katakan bahwa perencanaan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu rangkaian kegiatan. Dalam suatu siklus kegiatan, dia sangat penting. Karena kegiatan berikutnya sangat tergantung pada perencanaan yang dilakukan. Kalau perencanaannya baik, maka kegiatannya
pun ya biasanya akan berjalan dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, dengan perencanaan pun yang baik, kita bisa memperkirakan hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang akan dilakukan. Karena kenapa? Ketika kita melakukan kita melaksanakan perencanaan, itu kita melakukan analisis-analisis, ada asumsi-asumsi tadi. Sudah kita pertimbangkan hambatan-hambatannya, sehingga kita bisa memperkirakan hasilnya. Kira-kira seperti apa kalau dilaksanakan sesuai dengan rencana, ya. Maka kita sudah bisa memperkirakan hasilnya sebagaimana yang sudah kita tetapkan dalam rencana. Seperti itu. Lebih kurangnya bisa saja terjadi, tetapi yang jelas kita sudah mempunyai patron, kita sudah mempunyai perkiraan bahwa hasil akan dicapai seperti ini. Ya, kalau kita lihat dalam kegiatan manajemen bahwa di kegiatan di perguruan tinggi, di sekolah ataupun di rumah-rumah tangga, kita selalu ada rencana yang kita buat. Ya, seperti itu. Jadi rencana itu kita bisa memperkirakan di masa depannya seperti apa. Sehingga ada pepatah bijak yang mengatakan, persiapan yang baik adalah setengah pekerjaan. Persiapan itu di dalamnya adalah perencanaan. If you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal dalam merencanakan, itu sama saja Anda sudah merencanakan kegagalan. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu tanpa perencanaan, bisa saja terjadi kegagalan. Makanya segala sesuatu itu harus direncanakan. Dikatakan bahwa if you fail to plan, jika Anda gagal dalam merencanakan, dalam membuat perencanaan, berarti Anda telah merencanakan kegagalan. Parah, kita sudah menyiapkan kegagalan kalau begitu. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, sekecil apapun, itu perlu perencanaan. Ya, apalagi yang besar. Kita lanjutkan, ya. Nah, kalau begitu, kita kembali lagi, ya. Kita kembali lagi pada hakikat penyuluhan sebagai pendidikan non formal. Pendidikan itu adalah usaha yang dilakukan secara sadar, berencana dan sistematis. Ya, makanya penyuluhan itu harus direncanakan. Penyuluhan merupakan upaya perubahan berencana. Karena dia adalah hakikatnya pendidikan. Pendidikan kan kemarin sudah kita jelaskan. Adalah usaha sadar, berencana, sistematis dalam rangka menciptakan atau membuat suasana belajar dan proses pembelajaran yang membuat peserta didik agar mampu meningkatkan kapasitas dirinya, kan seperti itu. Ya. Jadi itu harus direncanakan. Harus direncanakan secara sistematis. Nah, agar sistematis dan tepat, maka rencana itu karena kita kaitkan dengan kita ingin membantu masyarakat, tujuannya penyuluhan kan begitu, maka harus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat butuhnya misalnya teknologi tentang pemberantasan hama penyakit urang, ya, kita berikan materi atau penyuluhan berkaitan dengan misalnya hama tikus misalnya, nggak nyambung itu, jadi nggak mengena. Oleh sebab itu harus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Itulah penyuluhan direncanakan sistematis mengacu pada kebutuhan, situasi dan kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya. Artinya apa? Karena yang mau kita bantu adalah masyarakat, oleh sebab itu dalam perencanaan itu kita harus melibatkan masyarakat. Mereka ikut terlibat loh dalam menyusun rencana. Jadi dalam menyusun rencana penyuluhan atau pendidikan non formal itu bersama-sama. Bukan penyuluh tok. Kenapa? Kacamata kita kadang-kadang tidak sama dengan kacamata masyarakat. Ya. Oleh sebab itu, kita harus berdiskusi bersama masyarakat. Kita harus mengajak mereka untuk terlibat di dalam kegiatan perencanaan ini. Ini dikenal sebagai perencanaan penyuluhan partisipatif. Dan ini merupakan amanat undang-undang. Kalau adik-adik nanti buka Undang-Undang nomor 16 ya, tentang sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, dikatakan di situ bahwa penyuluhan dilakukan secara partisipatif. Jadi amanah undang-undang. Kenapa? Agar tadi kalau bersama masyarakat akan mengena tadi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Situasi dan kondisi serta permasalahannya sesuai yang dihadapi oleh masyarakat. Tidak kita mikir sendiri seperti itu. Nah, kita juga bisa katakan bahwa perencanaan program penyuluhan merupakan suatu proses merumuskan tujuan program penyuluhan atau apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, seperti tadi saya sampaikan, dan menetapkan berbagai usaha atau langkah-langkah berupa serangkaian kegiatan penyuluhan yang diperlukan guna mencapai tujuan program penyuluhan tersebut. Jadi dalam perencanaan itu ada tujuan, ya, tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Ya. Kita perlu menetapkan berbagai usaha langkah-langkah untuk mencapainya, seperti itu. Maka disebutlah disusunlah rencana itu. Nah, perlu diketahui juga bahwa program penyuluhan itu harus merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Tadi sudah dirumuskan secara bersama-sama oleh penyuluh dan masyarakat, ya, sehingga diharapkan bisa membawa perubahan ke arah kemajuan, ke arah yang lebih baik. Kenapa disebut berkelanjutan? Berkelanjutan itu artinya mungkin proses penyuluhannya selesai, tetapi proses pendidikan di masyarakat itu karena dampak dari penyuluhan itu akan berlanjut. Dia tetap menerapkan kegiatan yang sudah disampaikan. Misalnya penyuluh memperkenalkan inovasi berkaitan dengan pemupukan. Ketika selesai penyuluhnya mengajarkan, wah dilanjutkan terus, digunakan terus. Artinya ini berkelanjutan. Bahkan mungkin petani ini bisa menularkan kepada petani yang lain. Begitu. Ini dikatakan sebagai berkelanjutan. Nah, kita lanjutkan, ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, yang terkandung dalam ketika kita merancang sebuah perencanaan. Pertama, harus berdasarkan fakta atau data. Maka tadi kan menghubungkan fakta tadi. Ketika Josh Terry tadi menyampaikan. Harus berdasarkan fakta dan data. Tidak seenaknya saja kita menebak-nebak. Ya, bisa-bisa nanti nggak sesuai fakta, tidak mengena tadi penyuluhan. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fakta tuh digali di masyarakat. Ya, sesuai fakta data. Kemudian, di dalam rancangan itu ada tujuan atau hasil yang ingin dicapai di masa datang. Ya. Kemudian ada asumsi-asumsi mengenai masa datang. Asumsi-asumsi ini tadi sudah saya jelaskan. Tujuannya apa? Untuk kita bisa mengantisipasi hal-hal yang diperkirakan bisa menghambat. Atau hal-hal yang bisa diperkirakan bisa mendukung, ya, dugaan-dugaan di masa datang. Ya. Asumsi itu terkadang meleset memang. Tetapi ketika kita menganalisisnya dengan baik, ada probabilitas yang kita bangun di situ. Ada mungkin kemungkinan yang pasti lebih banyak misalnya di situ. Ya, kayak pemerintah ketika dia merancang sebuah pembangunan, dia punya asumsi. Asumsinya mungkin ke depannya kondisi perekonomian dunia atau kondisi sosial dan keadaan normal. Ternyata ketika tahun kemarin 2020, asumsi yang dibangun mungkin di tahun 2017 gagal. Kenapa? Ada COVID. Dan gitu ya. Tapi itu kan force majeure ya. Asumsi itu seperti itu. Kita membuat asumsi-asumsi untuk mengantisipasi. Nah, ketika terjadi di masa depan ada sesuatu yang fatal, nah itu di luar dugaan. Tapi untuk mencapai segala sesuatunya perlu asumsi, ya. Nah, begitu pula dalam kegiatan penyuluhan. Nah, kemudian kita membangun kegiatan, merancang kegiatan, ya. Kita rumuskan kegiatan-kegiatan, ya, untuk membantu masyarakat. Ini dalam sebuah rancangan, ya, dan sebuah perencanaan. Selanjutnya, dari situ kita bisa lebih mengelaborasi lagi. Oleh sebab itu, ada beberapa pokok pikiran loh dalam perencanaan program penyuluhan. Tadi kan yang saya jelaskan tadi masih umum. Nah, kalau kita kaitkan pada program penyuluhan itu seperti apa sih?
Jadi merupakan suatu proses yang berkelanjutan sudah tadi ya. Ini saya ekstrak kembali. Kemudian dia proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan data sumber daya yang tersedia. Kemudian lagi dirumuskan secara bersama tadi saya sampaikan agar datanya adalah valid sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian di dalamnya meliputi perumusan tentang apa? Tentang keadaan masyarakat, kondisi yang ada di situ, situasi yang ada di situ, masalah-masalah yang ada, kemudian tujuan-tujuan dalam rangka memecahkan masalah, cara mencapai tujuan itu dituangkan secara tertulis. Nah, ini kalau dalam program penyuluhan. Dan kemudian isi dari cara mencapai tujuan tadi itu bersifat ke arah kemajuan, ke arah perbaikan, ke arah peningkatan. Ya, seperti itu. Ini yang penting sekali yang perlu adik-adik semua pahami ya ketika melakukan atau melaksanakan atau menyusun suatu rencana program penyuluhan. Ini pokok-pokok pikirannya. Oleh sebab itu dari pokok pikiran tadi kita bisa menggarisbawahi atau kita bisa ekstrak lagi ya. Ketika ingin menyusun program penyuluhan ada 4 kegiatan pokok. Nanti ini akan lebih didetailkan dalam ketika kita menyusun programannya. Ada kegiatan pokok. Pertama, perumusan keadaan dan identifikasi masalahnya. Kita katakan sebagai bentuk analisis situasi. Jadi kita harus melakukan analisis situasi. Kita harus bisa merumuskan, mengidentifikasi apa sih keadaan yang keadaan yang tidak memuaskan yang terjadi di sana? Apa sih masalahnya kan begitu. Nah, kemudian ketika kita melakukan identifikasi masalah atau kita menggali, melihat situasi keadaan-keadaan yang belum memuaskan, itu akan banyak muncul. Banyak muncul keadaan yang belum memuaskan. Banyak muncul masalah. Tapi kita tidak bisa menyelesaikannya sekaligus. Maka kita harus bisa memprioritaskan dan pemecahannya bagaimana. Kita pilah dan pilih lagi. Dari masalah-masalah yang kita jumpai, masalah dan peluang-peluang yang bisa kita selesaikan, kita pilih dan pilah. Kita ada skala prioritas mana yang harus didahulukan. Setelah itu, kita tetapkan tujuan. Tujuan apa? Perbaikan-perbaikan dari keadaan yang tidak memuaskan tadi. Kita ingin meningkatkan menjadi yang lebih ideal. Atau ada rekomendasi perbaikan di masa depan. Ya, yang kita rancang melalui program pendidikan non formal. Kita rencanakan program pendidikannya seperti apa. Di dalamnya meliputi apa? Materi yang akan diajarkan. Cara mengajarnya gimana? Atau materi penyuluhan yang akan disampaikan. Metode penyuluhannya seperti apa, begitu. Kemudian media yang akan digunakan itu apa? Nah, kira-kira ada nggak stakeholder lain yang akan dilibatkan? Atau lembaga atau individu? Nah, materi ini ya yang akan kita sampaikan kan kita sudah sesuaikan berdasarkan tadi masalah tadi. Oh, terjadi keadaan misalnya gagal panen disebabkan hama. Ketidakmampuan petani dalam menangani hama. Oh, materinya yang harus diajarkan, yang harus disampaikan tentang penanganan hama. Metodenya seperti apa? Mungkin demonstrasi, pemutaran film, ya, dan sebagainya. Medianya apa? Ya bisa saja medianya itu kita buat demplot atau demonstrasi plot atau kita buat seperti ya kalau media itu bisa pakai film ya, pakai film, bisa juga pakai gambar-gambar, pakai leaflet, folder dan sebagainya, pakai brosur. Nah itu yang ada di dalam kegiatan ini. Yang terakhir kegiatan berikutnya, kita harus bisa mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin terjadi ya, yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuannya. Hambatan-hambatan ini yang akan kita eliminir, yang akan kita reduksi sehingga kegiatan penyuluhan bisa tercapai tujuannya. Ya, seperti itu. 4 kegiatan pokok ini yang kita breakdown tadi dari 4 pikiran, dari tadi hal-hal yang ada di dalam rancangan.
Nah, tadi kita udah belajar tentang, kita sudah diskusi, saya sudah menyampaikan tentang apa itu programa ya penyuluhan. Nah, programa itu tadi saya sampaikan harus kita tuangkan dalam bentuk tertulis, tadi saya sampaikan ya. Oleh sebab itu, maka kita perlu menyusun dalam bentuk dokumen ya. Nah, kita susunlah program tadi dalam sebuah bentuk tertulis. Kita katakan sebagai penyusunan dokumen program penyuluhan. Ya, seperti itu. Nah, kita perlu tahu juga ya, nanti ketika kita bicara perencanaan program penyuluhan, itu akan banyak kita mendengar istilah kalau dalam penyuluhan itu programa. Ya. Ada program, ada programa. Ya. Sebenarnya programa itu adalah suatu metode dalam dunia pendidikan. Makanya di tempat lain itu tidak ada. Yang ada itu dalam dunia pendidikan. Karena penyuluhan bagian dari hakikatnya pendidikan, maka dia juga mempelajari tentang program. Ya. Nah, kita harus bisa nih coba membedakan antara program dengan programa. Ya. Tadi saya katakan apa? Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Tetapi program itu sifatnya masih besar, masih umum, masih menyeluruh. Ya. Dia lebih banyak ditujukan untuk menjawab pertanyaan apa dan mengapa. Kita ambil contoh, presiden punya program. Kan besar programnya. Ya. Program itu nanti akan dijabarkan oleh menteri-menteri menjadi program-program yang lebih kecil, yang lebih operasional. Nah, begitu pun dalam kegiatan penyuluhan, program-program operasional itulah dinyatakan sebagai programa. Ya, dalam penyuluhan, dia lebih detail. Kalau tadi berbicara untuk menjawab pertanyaan apa dan mengapa kalau program, tapi kalau programa sudah tidak lagi sekedar menjawab apa dan mengapa, tetapi lebih jauh lagi tentang bagaimana caranya, di mana dilakukan, kapan dilakukan, oleh siapa. Jadi programa itu lebih bersifat operasional dibandingkan program. Ya, programa itu biasanya juga membreakdown dari program yang lebih besar. Ya, nanti programnya di breakdown lagi ada. Ya, istilahnya berbeda lagi. Sebenarnya dia program kecil lagi, subprogram, tapi nanti dinyatakan sebagai rencana kerja. Ya, nah, dalam dunia penyuluhan, ya, program-program operasional ini dinyatakan sebagai programa. Ya, dalam operasional, dalam konteks pragmatis, praksisnya. Tapi dalam konteks akademis, programa itu biasanya mereka menyamakan dengan program. Ya, programa itu lebih detail lagi, seperti itu. Ya. Nah, program ini dimunculkan dulu oleh pakar penyuluhan, saya lupa siapa, pertama kali di Indonesia kepala Menteri Pertanian era lama itu, ya, dia alumni dari luar negeri. Kemudian ketika memudahkan para penyuluh untuk bisa bekerja, maka dia memperkenalkan namanya programa. Kalau nggak salah itu bukan menteri, kepala badan ya. Siapa lupa, saya lupa namanya itu. Saya lupa namanya ya, tetapi yang jelas program itu bantuan untuk membantu penyuluh dalam mengoperasionalkan sebuah kegiatan, sebuah rencana, disebut sebagai program. Nah, kalau kita lihat lebih besar lagi, kita bisa lihat ini keterkaitannya nih. Nah, tadi ada program pembangunan pertanian, tadi saya katakan rancangan yang lebih besar, ya. Ada aspirasi petani, ada potensi wilayah. Nah,
program pembangunan ini ya ini harus bisa mengakomodir ya, harus bisa bersinergi ya dengan aspirasi petani. Pasti petani punya keinginan. Program-program pembangunan kan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, maka petani itu punya aspirasi. Ada keinginan, ada harapan, ada kebiasaan, ada kebutuhan. Nah, ini diramu menjadi suatu perencanaan usaha tani berkelompok. Nah, di dalam tingkat lingkungannya pun ada potensi-potensi di lingkungan petani itu. Ada potensi agroklimat. Agroklimat itu berkaitan dengan iklim, dengan cuaca, berkaitan dengan kesuburan tanah, kan begitu kan? Nah, ada juga berkaitan dengan infrastruktur, ya, pertanian, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Nah, potensi. Kemudian aspirasi dan potensi ini, ya, itu dalam rangka memecahkan masalah-masalah di tingkat tapak, di tingkat pertanian itu. Ada dinamika proses di dalamnya, ya. Maksudnya apa? Untuk agar program pembangunan itu bisa sampai ke tingkat tapak, itu harus diterjemahkan menjadi program yang lebih kecil. Ya, jadi dikombinasikan, dipadukanlah aspirasi petani, potensi wilayah dengan masalah yang ada, dengan melibatkan petani. Tadi saya sampaikan ada partisipasi, ya, dilaksanakan secara sistematis dan ada waktu, ada periodik, tersusunlah program penyuluhan pertanian. Ya, seperti itu. Nah, ini merupakan terjemahan dari ini, apa namanya, SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian. Ya. Nah, nanti bisa dilihat, ya. Jadi dikatakan program penyuluhan pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan tadi. Ada aspirasi petani, nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah tadi, serta program pembangunan pertanian tadi. Ya. Nah, yang menggambarkan apa dalamnya? Ketika dia jadi programa, dia sudah operasional, sudah sampai diterjemahkan sampai lebih kecil lagi. Di dalamnya menggambarkan keadaan tadi saya sampaikan, keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan tadi. Yang disusun secara partisipatif tadi, bersama-sama dengan masyarakat. Sistematis, terstruktur, ya, ada tahapan-tahapannya, ada langkah-langkahnya. Dan tertulis di setiap tahun. Jadi program itu berlaku tiap tahun. Tadi sampai ada periodik tadi kan. Setiap tahun. Setiap tahun harus disusun rencana penyuluhan pertanian. Karena kegiatan kedepannya siapa tahu. Karena dinamika perubahan itu berubah, dinamika itu berubah-berubah, ya, fluktuatif, maka setiap tahun perlu direncanakan. Ada asumsi-asumsi lagi yang dibangun, gitu ya. Nah, ini program penyuluhan pertanian. Nah, kita kembali sekarang. Saya mau coba menyederhanakan, ya. Jadi apa sih program penyuluhan itu? Jadi program penyuluhan merupakan rencana tertulis. Ingat, rencana tertulis. Kegiatan penyuluhan dalam 1 tahun. Yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang tertentu. Kalau kita penyuluhan pertanian, maka sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang pertanian. Ya. Program itu bisa menjadi rencana kerja penyuluhan, bisa juga menjadi nanti untuk dimasukkan dalam sebagai pertimbangan menyusun rencana pembangunan yang lebih besar, program yang lebih besar. Makanya sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang tertentu. Nah, kalau kita bicara program penyuluhan pertanian, kita tinggal ganti aja. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana tertulis kegiatan penyuluhan pertanian dalam 1 tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan pertanian. Gitu. Nah, atau dengan bahasa sederhana, program itu pada dasarnya merupakan daftar acara kegiatan yang tersusun atas dasar urutan waktu pelaksanaannya secara kronologis. Jadi dia tertata, ya.
daftar acara kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan itu mungkin ketika kita buat program, oh ada banyak kegiatan penyuluhan. Nah, tadi kan kita buat skala prioritas kan misalnya. Oh, mana yang harus didahulukan. Tersusunlah dia menjadi urutan-urutan sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Ini program penyuluhan. Jadi program penyuluhan itu juga dapat dikatakan sebagai ya atau gambaran tentang kegiatan metode penyuluhan yang dipandang tepat. Untuk apa? Untuk mentransformasi ya, transformasi terjadinya perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku sasaran penyuluhan serta pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, mencapai hasil yang diharapkan. Ya. Jadi dalam program penyuluhan itu akan berisi metode-metode penyuluhan yang dipandang tepat. Isinya itu. Kita sudah menganalisis situasi, makanya kita sudah menetapkan kira-kira metode apa yang tepat ya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Karena program penyuluhan merupakan sebuah bagian perencanaan, tadi saya sampaikan bahwa manfaat dari program ya itu untuk memberikan pedoman, maka program penyuluhan pun itu dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali. Alat pengendali itu apa? Ketika kita melaksanakan kegiatan, kita nggak kemana-mana karena kita sudah punya pedoman. Tidak lari ke kiri, tidak lari ke kanan. Karena ketika kita menyimpang, oh pedoman ada pedoman yang, oh kita nggak boleh menyimpang, pedomannya begini. Maka dikatakan sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Dalam pedoman mengharuskan ke utara, kita menceng ke selatan. Oh nggak bisa, harus ke utara nih pedomannya menyatakan gitu. Sebagai kompas, makanya dikatakan sebagai alat pengendali. Dalam program penyuluhan, dalam program penyuluhan pertanian itu substansinya ada dua sebenarnya. Ya, rencana dalam program itu ada dua. Ya, pertama rencana kegiatan dalam rangka perubahan perilaku yang ya kalau kita bicara perilaku kita bicara tentang pengetahuan sikap dan keterampilan. Oleh karena itu berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan. Terkadang ketika ada masalah kita punya teknologi kita rekomendasikan. Kemudian kita ingin lihat petani itu tahu nggak, mau nggak, mampu nggak menerapkan inovasi tersebut. Nah ini rencana-rencananya itu dituangkan dalam sebuah program. Ini dikatakan sebagai perubahan perilaku. Ya, ada juga rencana kegiatan yang bukan perilaku. Jadi kegiatan non perilaku. Dikatakan sebagai kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Misalnya begini yang non perilaku itu. Petani tidak punya modal. Ya. Petani tidak punya modal. Nah, rencana yang kita lakukan adalah kita mengikhtiharkan kemudahan namanya. Memberikan kemudahan kepada petani bagaimana dia bisa mengakses modal. Misalnya, kita menjembatani antara petani dengan pihak bank misalnya. Ya. Tetapi ketika kegiatan itu bersifat perilaku, mungkin saja dia tidak punya modal karena pengetahuannya dia untuk mengakses modal yang dia tidak miliki, itu masuk pada rencana perubahan perilaku. Kenapa? Kita ingin mengajarkan dia bagaimana mengakses modal. Ketika kita mengajarkan bagaimana mengakses modal, itu ada nuansa pendidikan di situ, ada perilaku di situ. Masuk pada rencana kegiatan perubahan perilaku. Jadi pada rencana kegiatan itu ada rencana program penyuluhan, pendidikannya, ada yang non pendidikannya. Ya, pendidikannya itu perilaku, non pendidikannya itu non perilaku. Misalnya begini, jalanan rusak sehingga ya produksi petani tidak bisa dijual ke pasar. Nah ini kan jalanan itu kan bukan perilaku. Yang kita lakukan adalah mengikhtiharkan kemudahan. Mungkin kita mencarikan
kita buat proposal atau membantu mencarikan developer ya atau ke pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan untuk perbaikan jalan. Nah, itu yang disebut sebagai non perilaku. Oke ya. Jadi sekali lagi dalam program itu nanti rencananya terbagi dua. Rencana perubahan perilaku dan rencana yang non perilaku. Kalau perilaku penyelesaiannya melalui kegiatan penyuluhan atau pendidikan, ya perilaku ini, yang non perilaku melalui kegiatan memudahkan, mengikhtiarkan kemudahan, membantu, ya, menjembatani, memfasilitasi, misalnya bagaimana pupuk bisa ada di tingkat petani. Kita bisa datang ke agen pupuk untuk menyampaikan, bisa enggak pupuk ini disediakan di desa A dengan harga segini. Itu namanya rencana kita membantu petani. Ya, dari situ itu kita masuk pada non perilaku. Oke, sekarang setelah kita pahami itu, bagaimana sih cara menyusun program itu? Apa sih langkah-langkahnya? Skemanya bagaimana? Nah, skemanya adalah sebagai berikut. Tadi kan sudah saya jelaskan di atas, ada yang berkaitan dengan fakta data, ada analisis situasi ya, ada 4 kegiatan pokok tadi kan. Nah, ini lebih detail lagi ya. Dan ini bisa kita lihat di apa yang tadi saya sampaikan di SK bersama tadi. Ya. Apa itu langkah-langkahnya? Pertama, merumuskan keadaan, menganalisis situasi. Kemudian setelah dianalisis, kita melihat adanya keadaan, situasi yang tidak memuaskan, yang perlu dirubah ke arah yang lebih baik, kita tetapkan tujuan. Tujuannya apa? Memperbaiki tadi keadaan. Ya. Nah, untuk merumuskan keadaan itu bisa terbagi menjadi 3 macam. Keadaan yang berkaitan dengan sumber daya alam, keadaan yang berkaitan dengan sumber daya manusianya, keadaan yang berkaitan dengan tadi faktor-faktor penunjang. Ini yang kita analisis. Nanti akan dijabarkan dalam bentuk yang lebih spesifik. Tapi tiga besar ini. Baru kita tetapkan tujuan. Nah, tetapkan tujuan, kita tetapkan masalah. Apa itu masalah? Biasanya dalam program ini, masalah ini kita katakan sebagai kendala, sebagai hambatan. Faktor-faktor yang bisa menghambat tercapainya tujuan. Ya. Nah, kita ingin nanti cara mencapai tujuan. Cara mencapai tujuannya adalah dengan memecahkan masalah ini. Ya. Masalah terbagi 2 tadi, masalah perilaku dan non perilaku. Nah, kemudian kita tetapkan rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan itu apa? Usaha-usaha yang kita rancang untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai hasil yang sudah direncanakan. Gitu. Nah, ini tahapannya. Nah, kalau tahapan ini sudah berjalan, karena kegiatan penyuluhan itu biasanya kegiatan formal, setelah dituangkan dalam bentuk naskah atau dokumen programa, perlu disahkan ya oleh lembaga yang berwenang ya. Nah, nanti adik-adik ketika melakukan kegiatan studi banding misalnya ke BPP bisa itu meminta ya atau memfotokopi programa penyuluhan di tingkat BPP. Kita bisa lihat ya bagaimana urutan ya, bagaimana sistematika programanya, bagaimana perumusan keadaannya, bagaimana tujuan ditetapkan, bagaimana masalahnya, kemudian rancangan kegiatannya seperti apa, kita bisa lihat itu. Nah, setelah disahkan, baru bisa di launching, diimplementasikan. Kalau belum disahkan, belum bisa, masih liar itu. Nah, misalnya sebagai program, misalnya yang penyuluh swadaya misalnya, mereka kan bersinergi dengan penyuluh pemerintah. Nah, ketika mereka bersama-sama menyusun program itu disahkan oleh pemerintah juga melalui bantuan penyuluh
pemerintah, penyuluh pertanian. Karena kenapa? Agar kegiatannya itu termonitor sebagai kegiatan yang misalnya tidak melanggar hukum seperti itu. Jadi harus diketahui, disahkan oleh pihak berwenang. Nah, kita sekarang melihat pada tahapan pertama, perumusan keadaan. Lebih enaknya kita katakan sebagai analisis situasi. Ya. Analisis situasi. Analisis situasi. Sebenarnya apa sih yang kita analisis? Kita mencoba mengidentifikasi. Ya, tadi saya katakan kan ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya penunjang. Nah, kalau kita detailkan, kita lebih rigidkan, kita lebih uraikan, lebih rinci. Kalau kita berkaitan dengan potensi sumber daya alam, itu ada potensi-potensinya. Ya. Produktivitas dari hasil pertanian tiap tahunnya misalnya. Produksi komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lain yang ada di situ. Kita identifikasi. Kemudian kalau SDA misalnya, perilakunya bagaimana? Ya. Nah, kalau non perilaku, kita kaitkan nanti dengan yang penunjang. Dukungan sistem penyelenggaraan seperti apa. Kemudian lingkungan usaha ya di sekitar pertaniannya itu seperti apa. Ini perlu kita identifikasi. Ya. Ini masuk dalam tahapan perumusan keadaan atau analisis situasi. Ya. Nah, kalau kita bicara identifikasi, apa sih yang dimaksudkan? Ya, apa itu identifikasi? Proses untuk mengenali, memahami, dan menilai situasi dan kondisi sesuatu. Ya. Jadi, identifikasi adalah proses, cara untuk mengenali, memahami, dan menilai situasi dan kondisi sesuatu. Sesuatu itu ya bisa barang, bisa wilayah, bisa orang, kan begitu ya. Identifikasi merupakan langkah awal yang penting dalam rangka mengenali dan memahami situasi dan kondisi. Bagaimana kita ingin melaksanakan kegiatan penyuluhan kalau kita tidak mengenali permasalahannya? Bagaimana kita bisa membantu masyarakat ketika kita tidak memahami permasalahannya? Kita tidak memahami kebutuhannya. Bahasa sederhananya, identifikasi adalah menemukenali. Ya. Jadi, kalau kita bicara analisis situasi, itu adalah proses untuk mengidentifikasi atau menemukenali dan menganalisis situasi dan kondisi atau keadaan yang belum ideal yang terdapat dalam masyarakat untuk dapat diperbaiki ke arah yang lebih ideal, ke arah yang lebih baik. Kita harus kenali itu. Apa sih kondisi yang belum ideal, apa sih masalah yang ada di masyarakat? Apa sih SDA-nya yang belum memuaskan? Apa sih SDM-nya yang belum memuaskan? Ada nggak faktor-faktor atau lingkungan usaha-usaha yang tidak mendukung? Gitu kan? Itu perlu kita pahami, perlu kita temukan dan kenali, menemukenali. Nah, seperti itu. Nah, jadi tujuan identifikasi ya. Identifikasi, ya ini saya masih pakai potensi wilayah, tujuan identifikasi aja sebenarnya ya. Identifikasi wilayah kerja itu apa? Untuk mengetahui secara akurat permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Tadi kan di analisis dikatakan bahwa untuk mengetahui apa tadi potensi, produktivitas dan produksi kan tadi kan. Untuk mengetahui juga perilaku dan non perilaku, untuk mengetahui kebijakan-kebijakan atau dukungan-dukungan serta lingkungan usaha. Ini yang dikatakan untuk mengetahui secara akurat ya, permasalahan dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Gitu. Nah, kalau kita kaitkan bagi penyuluh dan petani, nah identifikasi wilayah secara partisipasi itu oleh penyuluh merupakan dasar atau acuan untuk menyusun program penyuluhan atau untuk menyusun program penyuluhan yang tepat sasaran. Kalau tepat sasaran, maka hasilnya dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya.
yang berada di wilayah kerja penyuluh tadi. Seperti itu. Jadi tujuannya tadi ketika dia dilakukan secara identifikasi itu, analisis situasi itu tadi saya sampaikan harus bersama-sama masyarakat. Sehingga tadi apa? Mengena sesuai kebutuhan, sesuai situasi, sesuai dengan permasalahan. Sehingga nanti ketika itu dijabarkan menjadi rencana dan diimplementasikan, benar-benar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Jadi manfaat identifikasi itu apa sih kalau begitu? Ya, berkaitan dengan perencanaan tadi, tersedianya data dan informasi yang memberikan gambaran yang akurat mengenai potensi serta permasalahan yang ada di wilayah kajian. Bukan sekedar dipikirkan oleh penyuluh, dikira-kira oleh penyuluh, tetapi merupakan gambaran nyata yang akurat. Ya, juga tersedianya data dan informasi yang bisa digunakan tadi oleh penyuluh ya untuk dasar perencanaannya, juga bisa digunakan oleh petani untuk dasar penyusunan rencana usaha taninya. Ya, dengan data itu petani menyusun rencana kerja kelompoknya, kerja pertaniannya. Nah, penyuluh pun menyusun programannya. Bagaimana rencana kerja petani ini bisa disandingkan dengan program penyuluhan. Atau petani punya rencana tetapi perlu adanya proses pendampingan pembelajaran dari penyuluh. Maka tadi data tadi digunakan oleh penyuluh untuk menyusun sebagai dasar penyusunan program atau program penyuluhan, oleh petani pun bisa digunakan sebagai menyusun rencana kerja kelompoknya atau rencana kerja individunya dalam kegiatan usaha tani. Inilah manfaat dari identifikasi wilayah tadi. Tadi kita sudah pada analisis situasi. Kita sudah menemukan nanti kan, menemukan kondisi-kondisi yang tidak memuaskan. Ya. Kondisi tidak memuaskan tadi bisa menyangkut perilaku, non perilaku, ya. Bisa menyangkut tadi SDA. Nah, kita tetapkan tujuannya. Tujuannya untuk memperbaiki tadi keadaan yang kita jumpai. Ya. Apa keadaan yang kita jumpai tadi? Perilaku dan non perilaku tadi. Tujuannya mungkin perubahan perilaku. Ya. Kemudian kalau non perilaku berkaitan dengan tadi memudahkan. Ya. Kemudian juga tujuannya ya untuk adanya dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang lebih baik misalnya. Juga kita tujuannya mungkin kita ingin tujuannya menciptakan lingkungan usaha tani yang kondusif ya untuk mendukung pencapaian sasaran program ya. Pencapaian sasaran program penyuluhan atau pencapaian juga bisa untuk usaha tani itu untuk sasaran program komoditas pertanian yang lebih besar misalnya. Nah, kita tetapkan tujuannya. Tapi tujuan itu ditetapkan berdasarkan tadi fakta data dari analisis situasi tadi. Ketika kita menjumpai sesuatu yang belum memuaskan, nah kita lakukan supaya dia menjadi memuaskan, kita punya rencana, punya hasil ke depannya seperti apa. Ya. Jadi tujuan itu terbagi menjadi perilaku dan non perilaku nantinya. Non perilaku itulah yang berkaitan dengan tadi. Non perilaku itu berkaitan dengan ya bisa saja dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kemudian lingkungan usaha tani. Seperti itu. Nah, setelah tujuan itu ditetapkan, kita harus bisa memprediksi, harus bisa mengidentifikasi, bukan memprediksi, mengidentifikasi secara real di lapangan kendala-kendala apa saja sih atau faktor-faktor apa saja sih yang menghambat atau menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Nah, ini harus kita identifikasi. Jadi ketika kita identifikasi juga tadi permasalahan atau kondisi yang belum memuaskan, kita juga identifikasi hambatan-hambatan ketika kita sudah menetapkan tujuan yang bisa melemahkan pencapaian tujuan tadi. Ya, jadi masalah di sini lalu kita
mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Ini perilaku ini. Ya, misalnya masalahnya masih rendahnya tingkat adopsi perilaku utama misalnya. Atau bisa kita katakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat. Belum maunya masyarakat melakukan menerapkan inovasi misalnya. Itu perilaku. Yang non perilaku misalnya, itu berkaitan biasanya dengan perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang akan dicapai. Misalnya tadi, kekurangan pupuk. Ya, yang diharapkan pupuk tersedia di tingkat petani. Nah, ini non perilaku. Pupuk itu kan masa kita pakai pendidikan, tapi kita menjembatani. Kita memudahkan petani dengan cara menjembatani, mungkin dengan produsen pupuk, agar pupuk bisa dilempar atau dijual ke petani di wilayah binaan penyuluh tersebut. Nah, jadi tadi rencana terbagi dua kan, perilaku dan non perilaku tadi. Perilaku berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan, pembelajaran. Non perilaku berkaitan dengan upaya-upaya memudahkan, mengikhtiarkan kemudahan. Tuh, kalau penetapan masalahnya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan 3 tadi, sudah kita rumuskan keadaannya, tujuannya kita sudah tetapkan, kita juga sudah bisa mendapatkan hambatan-hambatan yang diperkirakan yang bisa menyebabkan tidak tercapai tujuan. Kita rancang itu kegiatannya. Nah, kegiatannya itu berkaitan dengan bagaimana melakukannya, di mana dilakukannya, berapa biaya yang diperlukan, nah gitu kan. Jadi dalam rencana tadi itu kita susun itu tadi, ya kita susun tadi apa yang berkaitan dengan keadaan tadi, tujuannya apa, masalahnya apa tadi ya. Nah, kemudian cara melakukannya seperti apa. Kita bisa lihat di gambaran sini. Ada sasaran, ada kegiatan penyuluhan. Nah, sasaran ini, ya ini kan berkaitan dengan masyarakatnya kan. Pelaku utamanya, apakah kelompok wanita tani, apakah kelompok taruna tani, apakah petani secara umum, apakah kelompok tani A, B, dan C, apakah pelaku usaha yang ada di tingkat pertanian, atau mungkin petugas-petugas lainnya. Setelah kita tetapkan itu, bagaimana cara melakukannya? Buatlah rencana penyuluhannya. Materinya seperti apa? Metodenya apa yang digunakan? Volume berapa kali kegiatan dilaksanakan? Lokasinya di mana? Misalnya gitu. Waktunya kapan? Volumenya berapa kali? Waktunya kapan? Berapa lama? Sumber biayanya dari mana? Siapa penanggung jawabnya tadi yang stakeholder tadi? Siapa pelaksananya? Nah, kalau ada keterangan tambahan silakan dimasukin di keterangan. Tematiknya seperti itu. Inilah kalau kita jadi ada 4 tahapan tadi ya. Perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah atau perumusan masalah, baru penetapan rencana kegiatan atau rancangan berbagai kegiatan. Nah, kalau kita mengacu tolak ukur keberhasilan seorang penyuluh itu ada 9 yang sudah. Kalau kita nanti silakan adik-adik cari sendiri ya. Ini berkaitan dengan Permentan, Peraturan Menteri Pertanian. Tapi yang berkaitan dengan materi kita ini ada 2, ya, yaitu tersusunnya program penyuluhan pertanian, tersusunnya rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian. Tadi programnya udah kita bahas. Apa sih programnya? Tadi udah kita bahas. Apa sih rencana kerja tahunan? Nah, rencana kerja tahunan itu, ya, itu merupakan breakdown dari programa. Ya, kalau programa itu berisi berbagai, misal begini, penyuluh kabupaten memiliki wilayah kerja. Wilayah kerja ada kecamatan A, kecamatan B, kecamatan. Programanya itu satu. Programnya ya disahkan di kabupaten. Isinya dalam program itu ada program untuk kecamatan A, untuk kecamatan B, untuk kecamatan C, dilempar ke bawah. Nah,
penyuluh yang di program kecamatan A, dia tidak mengambil semua isi program karena yang dia hanya ambil adalah program atau rencana kerja yang berkaitan dengan wilayah kerjanya saja. Itulah dia buat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Kalau program itu berisinya lebih, jadi kalau kita analogkan, program itu programnya lah, rencana besarnya. Rencana kerja tahunan itu programanya kecilnya. Tapi supaya gak bingung ya, programanya itu yang besarnya, ya, yang individunya itu RKTPP, rencana kerja tahunan penyuluh. Setiap penyuluh wajib memiliki rencana kerja tahunan per individu yang dia ambil, yang dia comot, yang dia turunkan dari program. Di program itu berisi berbagai kegiatan penyuluhan. Bisa saja sekabupaten. Tetapi yang kita ambil adalah yang milik kita saja. Ya. Atau bisa saja programan, karena program itu bertingkat. Ada program desa, program kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Bisa saja kecamatan itu memiliki program juga. Kan tingkatannya begini. Program desa itu digunakan untuk menyusun program kecamatan. Kecamatan untuk kabupaten. Ya. Nah, kalau dulu waktu belum otonomi daerah, kabupaten ke provinsi. Ya. Provinsi turunkan lagi nanti setelah digodok di provinsi disahkan tadi, dilempar, dikembalikan ke kabupaten. Kabupaten lempar lagi ke kecamatan. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan dalam program itu muncul dari bawah. Ya, nanti kembali dari bawah ke atas, setelah disahkan kembali lagi ke bawah. Nah, dalam program itu tadi, kalau misalnya kita program kecamatan, mungkin isinya di dalamnya itu, kecamatan ada desa A, desa B, desa C, desa D. Penyuluh mungkin tidak semua desa itu diambil oleh semua penyuluh. Mungkin ada penyuluh yang punya wilayah binaan 2 desa. Kecamatan A misalnya ada 6 desa. Mungkin penyuluh A cuma 2 desa, 1 desa. Yang satu lagi mungkin 3 desa. Nah, ketika dia mau menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian, dia ambil itu sesuai dengan wilayah kerjanya. Itulah yang dikatakan sebagai rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Individu. Ya. Program itu, makanya penyusunan program itu disusun bersama-sama antara setelah mengambil data di lapangan, penyuluh bersama masyarakat, ya. Nah, itu kemudian digodok bersama-sama. Semua penyuluh itu harus ikut menggodok, karena di situ ada program kerjanya mereka semua yang akan dituangkan dalam program. Yang kemudian nanti setelah disahkan diambil lagi satu-satu masing-masing sesuai dengan wilayah kerjanya. Jadilah rencana kerja tahunan penyuluh. Nah, ini ambil contoh ini program ini. Ya. Banyak ini agak sulit dibaca, nanti saya share PowerPoint-nya bisa diperbesar ya. Ini ada nih keadaan 1 2 3 4 5 6 7. Mungkin satu ini punya provinsi, punya desa A. Yang 2 mungkin punya masih desa A. Yang 1, yang 3 mungkin desanya desa D ya. Ya, penyuluhan di desa A hanya mengambil 1 dan 2 untuk dia breakdown nanti menjadi rencana kerja. Tapi yang penting kita lihat isinya ini. Berisi tentang keadaan, tujuan, masalah, ya. Kemudian ada sasarannya, ada rencana kegiatannya, ya. Kita lihat ada materi, ada metode, ya, ada volume, ada lokasi dan sebagainya. Ini programannya. Kemudian program ini di breakdown menjadi rencana kerja tahunan. Makanya ini nama penyuluh yang ditulis. Kalau yang tadi yang programa itu hanya programa Kabupaten A misalnya. Dalamnya nanti setiap kecamatan mengambil sesuai dengan kecamatannya. Nah, ini kalau untuk penyuluh yang rencana kerja tahunan itu individu. Nah, isinya mirip. Harusnya mirip ini saya ambil dari programannya penyuluh di Jawa kalau nggak salah, ya. Dia menghilangkan keadaan. Seharusnya harus ada keadaannya. Kemudian sasarannya dia lebih simpel kan, dia nggak bentuk dalam materi yang lebih banyak, tapi dia hanya ambil fokus pada masalah yang mau diambil. Sasaran siapa dia tulis.
Nah, kemudian kegiatan penyuluhannya ada materi, metode, volume. Jadi sekali lagi, perencanaan program penyuluhan itu produknya adalah programa, rencana tertulis. Ya. Kemudian program itu ketika akan dilaksanakan oleh penyuluh perlu di breakdown, dijabarkan menjadi rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Rencana kerja tahunan adalah rencana individu penyuluhnya. Nah, kalau kita melihat, kalau kita kaitkan pendidikan di perguruan tinggi, yang disebut programa itu adalah kurikulum. Dosen, guru ketika mengajar, pedomannya apa? Kurikulum. Tidak lari dari kurikulum. Sama penyuluh juga, ketika melaksanakan kegiatan penyuluhan, dia sudah punya pedoman, programa, ya, yang kemudian diambil jadi rencana kerja tahunannya. Tidak jauh-jauh, tidak keluar dari rencana kerja. Pengembangan boleh. Suatu saat ternyata ada sesuatu yang perlu pengembangan, dipersilahkan. Tetapi yang pokoknya dulu dilaksanakan, yang tercantum dalam programa atau rencana kerja tahunan penyuluh. Oke, itu saja yang saya bahas. Kemudian kita akan selanjutnya akan ada tugas ya. Tugas ini untuk memantapkan apa yang sudah saya bahas tadi. Ya. Apa yang sudah saya bahas tadi yaitu coba saya bacakan saja. Dalam menyusun program penyuluhan pertanian terdapat 4 tahapan. Tadi saya katakan perumusan keadaan, penetapan tujuan, kemudian penetapan masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan, dan rencana kegiatan cara mencapai tujuan. Ya, di mana nantinya setiap hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut akan dituangkan secara tertulis ke dalam naskah programa. Tadi kita lihat matriksnya, ada keadaan, ada tujuan, ada masalah, dan ada kegiatan penyuluhannya. Nah, mahasiswa tidak diminta untuk membuat matriksnya, tidak diminta untuk membuat programa. Nanti untuk membuat programa ada matriks tersendiri, ya. Namanya mata kuliah programa penyuluhan. Mahasiswanya diminta sekarang, tolong jelaskan secara singkat, ya, tahapan-tahapan tadi, tahapan-tahapan tentang penyusunan programa. Perumusan keadaan, ya jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan, ya, sudah saya narasikan. Mungkin mau lebih didetailkan atau mau dirangkum, silahkan. Kemudian penetapan tujuan, ya, apa itu penetapan tujuan? Ya, kemudian penetapan masalah itu, apa penetapan masalah? Bagaimana cara menetapkannya? Ya, kemudian rencana kegiatan itu apa? Silakan dijelaskan, ya, dan dikumpulkan paling lambat tanggal kita hari ini, tanggal harusnya kuliah hari ini tanggal 3, jadi 3 Januari 2024. Jadi H-1 sebelum pertemuan berikutnya, jadi tanggal 9. Ya, tanggal 9 Januari 2024 dikumpulkan. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena pertemuan kita tidak bisa dilaksanakan secara Zoom, tatap muka melalui Zoom. Tapi semoga video ini bisa menjelaskan materi yang akan atau materi yang seharusnya dipelajari oleh mahasiswa pada pertemuan kali ini. Semoga mahasiswa bisa mengerjakan tugas ini dengan mengumpulkannya tepat waktu. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa kembali minggu depan.